Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 4, unit 7 dengan judul I can make a fried egg in the kitchen. Ya, unit 7 ini berjudul I can make a fried egg in the kitchen. Artinya, saya dapat membuat a fried egg. What is a fried egg? Fried egg artinya adalah telur goreng in the kitchen. Di mana kitchen itu? Di dapur. Wah, anak-anak ini hebat sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali aktivitas-aktivitas di dalam rumah dikaitkan dengan modal auxiliary can. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat teks singkat tentang aktivitas di dalam rumah dikaitkan dengan model auxiliary can. Oke, selanjutnya. Jadi, di pembahasan kita hari ini, kita akan fokus pada model auxiliary can dan cannot. Kalau can itu artinya dapat atau bisa, sedangkan untuk cannot itu artinya tidak dapat atau tidak bisa. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Di situ ada look and say. Lihat dan katakan atau tirukan. Lihatlah gambar yang pertama. Aisyah is in the kitchen. Aisyah berada di dapur. She can cook noodle. Dia dapat memasak mie. Can artinya apa? Ya, can artinya adalah dapat. And now we are going to the second picture. Made and Joshua are in the living room. Made dan Joshua berada di ruang keluarga. They can watch television. Mereka dapat menonton televisi. And now we are going to the third picture atau gambar yang ketiga. Di situ ada Aisyah and Cici are in the bedroom. Berarti Aisyah dan Cici berada di kamar tidur. They cannot play badminton in the bedroom. Mereka tidak dapat bermain badminton di kamar tidur. Cannot ya, berarti tidak dapat. Kalau bermain badminton di mana? Ya, di halaman boleh. And then now we are going to the fourth picture atau gambar yang keempat. Di situ ada Ujang is in the bathroom. Ujang berada di kamar mandi. He can wash his hand in the bathroom. Dia dapat mencuci tangannya di kamar mandi. And then now we are going to the fifth picture atau gambar yang kelima. Cici and her mother are in the kitchen. Cici dan ibunya berada di dapur. Mother can cook in the kitchen, but Cici can't study in the kitchen. Ibu dapat memasak di dapur, tetapi Cici tidak dapat belajar di dapur. Kalau belajar di mana? Okay, you can study in the living room or in the bedroom. You understand? For the next slide. Okay. Look at the picture and write the things you can do.
Artinya, lihat gambar dan tulislah sesuatu yang bisa kamu lakukan. Gambar yang pertama di situ ada in the bedroom, artinya di kamar tidur. Apa yang bisa kalian lakukan di kamar tidur? Kemudian gambar yang kedua, in the bathroom. Berarti itu di kamar mandi. Apa yang bisa kalian lakukan di kamar mandi? Yang ketiga, in the living room. What is living room? Ya, living room adalah ruang keluarga. Kemudian yang keempat, gambar yang keempat adalah in the kitchen. What is in the kitchen? Di dapur. Apa yang bisa kalian lakukan di dapur? Nah, di bawahnya itu sudah ada box. Di situ sudah tersedia beberapa frase untuk mengisi kosongan yang ada di gambar di bawah gambar. Oke, kita mulai kerjakan dari gambar yang pertama. In the bedroom. Di kamar tidur. Apa yang bisa dikerjakan di kamar tidur? Take a rest, artinya adalah istirahat. Kemudian, study English bisa? Bisa. Kemudian, do my homework bisa? Bisa. Do my homework apa? Mengerjakan PR. And then, we are going to the second picture atau gambar yang kedua. Di situ ada in the bathroom, di kamar mandi. Apa yang bisa dilakukan di kamar mandi? The first is brush my teeth. Artinya menggosok gigi. Dan yang kedua, wash my hand. Mencuci tangan. Oke. For the next slide, gambar yang keempat. Kita akan membahas yang ada di living room. Apa yang bisa dilakukan di living room? Pertama, read magazine, artinya membaca majalah. Kemudian, play puzzle. Yang ketiga, watch TV. Bisa ya dilakukan di living room. Kemudian, yang keempat adalah in the kitchen. Apa yang bisa dilakukan di kitchen, di dapur? Fry fish. Ya, fry fish artinya adalah menggoreng ikan. And then cook noodle, yaitu memasak mie. And then the last one is boil water. Artinya memasak air. Oke. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan di halaman selanjutnya. Ask your friend using what you can do in the blah blah blah. Artinya, apa yang bisa kamu lakukan di blah blah blah, di tempatnya. Di situ ada diberi contoh, what can you do in the kitchen? Ya, satunya menjawab, I can make a noodle in the kitchen. Itu namanya Aisyah. Aisyah artinya bisa membuat make noodle. Nah, silakan kalian nanti berpasangan dengan teman kalian bertanya menggunakan what you can do in the blah blah blah. Oke, paham ya? Well, demikian tadi pembelajaran bahasa Inggris di Unit 7. Thank you for your attention. Jangan lupa klik subscribe ya. And bye-bye.